Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Gista Vivian Mahari dengan NIM belakang 103. Saya Ganti dengan NIM terakhir 168. Saya Safira Alianaga dengan NIM terakhir 057. Saya Utsura Naltiga dengan NIM belakang 079. Saya Nadia Puspita Ningrum dengan NIM belakang 150. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas ADBB. Kami izin untuk meminta waktu Bapak untuk diwawancarai guna memenuhi tugas kuliah kami di matkul teknik presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Permata Widanti. Saya Safira Alianahda. Saya Dista Vivian Mahari. Saya Nadia Puspita Ningrum. Saya Uji Rama Afrika. Untuk selanjutnya boleh wawancara langsung dimulai, Pak? Boleh, silakan. Apa ini kaitannya dengan? Kaitannya dengan K3 di bidang kelistrikan. Mana? Apa nih yang mau ditanyakan? Mengapa diperlukan penerapan K3 di bidang kelistrikan sih, Pak? Oke, yang pertama, kenapa kita perlu K3? Ya, K3 itu kan masih lingkupnya secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, di bidang kelistrikan itu kita sudah memuat namanya yang pertama ada tambahan K2. Ya, K2 ini kepanjangan dari apa? Keselamatan kelistrikan, ya, gitu ya. Jadi yang pertama itu keselamatan kelistrikan. Yang kedua adalah A3. A3 ini selain untuk mencakup dari keselamatan kelistrikan itu ada andal, aman dan akrab lingkungan. Ya, itu. Kenapa harus akrab lingkungan? Ya, jadi kita arahnya ke green teknologi yang sekarang itu. Itu. Kemudian Apakah ada standar khusus saat melakukan praktek kerja di lab listrik, Pak? Jadi untuk mengimplementasikan tadi ya, K3, K2, kemudian A3, kita ada SOP di lab. Jadi kalian bisa tengok itu di dekat pintu masuk bahwa K3, K2, A3 yang harus ditetapkan itu di sana sudah ada standar prosedurnya itu. Nah, itu minimal adalah pemakaian wearpack, ya, baju kerja itu. Untuk selanjutnya, apa yang akan terjadi jika K2 dan A3 tidak diterapkan? Oke, yang pertama, ketika ada kecelakaan kerja, ya, penggunaan dari APD, alat pelindung diri ini kan bukan untuk menghindari kecelakaan kerja, ya, tapi untuk mengurangi probabilitas kecelakaan kerja. Ya. Jadi ini kita tekankan itu untuk mengurangi, ya. Jadi K3 itu bukan untuk kita pakai APD ini bisa terhindar dari kecelakaan kerja, enggak, ya. Jadi untuk mengurangi, misalkan kita nggak pakai sarung tangan kelistrikan nih, ya. Ketika kita megang bagian yang terbuka atau ada aliran listrik, kita bisa tersengat listrik, gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan sarung tangan, ya, itu juga ada lifetime-nya, ya. Jadi kita nggak harus itu kita beli satu dipakai selamanya, enggak. Gitu loh. Itu buat jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang. Jadi kayak sepatu, misalkan sepatu safety itu kita juga mewajibkan. Karena arah kita di vokasi ini untuk industri, ya. Tahapannya kita ke situ. Jadi minimal di lab kita sudah belajar menerapkan K3, K2 sama A3 tersebut di lab. Jadi mereka nggak kaget masuk ke industri. Di lab nggak ada kayak gini gitu loh. Jadi mereka sudah masuk, sudah siap masuk ke industri kayak gitu. Ada nggak sih bila terjadi kecelakaan kerja sepertinya terjadi ledakan saat melakukan praktek kerja, langkah pertama yang Bapak ambil itu bagaimana? Ya, kita kalau ada kecelakaan kerja, terutama ketika praktik kan mahasiswa, kita pantau dulu, kita cek, ya. Tidak kita marahi, tidak kita tegur, tapi kita cek dulu masalahnya di mana, ya. Kita tanya, ya, apakah benar lalai atau kesengajaan atau emang murni tadi accident, kecelakaan kerja, ya. Setelah itu ya kita bantu perbaiki, karena
kita ada sistem penilaian pengurangan minus. Jadi ketika misalkan ada ledakan atau MCB-nya trip, ada poin minus berapa kali, 1 atau 2 kali. Kalau sudah 3 kali kita cut. Jadi mahasiswa nggak boleh praktik lanjut, ya ikut besok entah susulan atau perbaikan lagi. Gitu. Berarti itu bisa mengurangi nilai. Ya di hari itu juga. Jadi setiap praktik itu kita selalu memberikan nilai. Jadi sekali praktik mahasiswa dapat nilai, gitu kan? Di akhir pertemuan mereka tinggal menghitung aja. Kita ada kalkulasi itu kan di kontrak kuliah. Oh bobot harian ini berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen gitu kan? Nah mereka nggak perlu tanya di akhir Pak saya ngulang nggak? Karena mereka udah dapat nilai harian kan? Tinggal dikompil dihitung sendiri. Kalau mau perbaikan ya silahkan. Kita juga buka. Jadi liburan semester kadang elektro itu masih masuk ya karena kayak gitu ya kita masih membuka untuk istilahnya ya mengembangkan kompetensi ya melatih skill karena kalau hanya sekali 2 kali belum tentu kan setiap orang kemampuannya beda-beda kan misalkan saya bisa 2 kali belajar bisa ada yang harus 3 kali ada yang cukup sekali bisa kan Ada nggak sih Pak mahasiswa yang misalkan terjadi ledakan terus dia panik atau gimana? Oke. Cara ngatasinnya itu gimana? Kalau ketika terjadi ledakan atau short itu banyak ya, misalkan panik, lari atau sejenisnya banyak. Bahkan ketika misalkan kita pakai alat ini, kemarin ini juga ada ledakan cowok ya. Lari anaknya karena kaget gitu loh. Jadi lari, kalau cewek biasanya diem. Ya, bisa jadi nangis juga kayak gitu ya. Jadi yang penting kita siap dulu. Terus kalau misalkan alatnya ada yang rusak, kita maksudnya mahasiswanya perlu mengganti apa? Oke. Jadi alat di lab itu kan sebenarnya dari UKT mahasiswa ya. Iya kan? Iya. Nah, tapi mereka juga harus ganti karena alat di lab itu dipakainya bersama, bukan hanya satu orang, gitu kan? Kita pakai bersama, istilahnya setiap prosedur itu kita mau pinjem barang nih, mahasiswa ini harus ngecek dulu alat yang mereka pinjem itu bagus atau enggak, gitu loh. Kalau jelek kok diterima itu juga masalah juga. Jadi mereka ngecek dulu nih alatnya, kalau bagus boleh dipinjem. Kemudian ketika praktik itu kita namanya merakit kan, merakit. Nah, di situ ada standar penilaian itu bahwa mahasiswa itu boleh melakukan pengujian setelah lapor ke laboran, instruktur atau dosen. Tapi ketika mereka belum lapor, tiba-tiba menguji, tadi ada kerusakan kan, yaitu tanggung jawab mahasiswa. Itu wajib mengganti. Ya. Itu wajib karena alat itu bukan UKT satu orang aja, tapi bersama satu kelas, bahkan setiap angkatan ada kan. Jadi kita menerapkan tanggung jawab aja. Ya, dia make gimana caranya? Oh ini alat saya. Misalkan pakai kabel ya harus dirapikan, dikembalikan lagi. Nah itu standarnya di lab kita kayak gitu. Jadi kalau mengganti objek kita atau barang kita itu juga mahal. Gitu. Makanya kita SOP-nya benar-benar kita terapkan. Oke, untuk selanjutnya Bapak, bagaimana sih Bapak memastikan bahwa Gimana? semua mahasiswa Bapak itu sudah mematuhi peraturan K3? Oke, jadi untuk implementasi atau belajar kaitannya dengan K3, K2 di lab itu ketika kontrak kuliah itu ya. Kita sudah menjelaskan. Kalau kalian mau praktik, ini wajib minimal ada wear pack, ya, APD ini ada wear pack, itu kan sudah setiap mahasiswa punya. Kemudian sepatu safety, karena bidang kita kelistrikan, ya. Kita wajib punya sepatu safety. Kemudian ada lagi helm. Helm ini sudah disediakan di lab. Jadi setiap mau praktik, mereka harus pakai itu. Ada wear pack, ada sepatu safety, ada helm. Satu lagi adalah sarung tangan. Ya, itu. Ya. Kemudian ketika berjalannya waktu, ya kan kita praktik ada 16 kali pertemuan kan. Kadang mahasiswa ini beberapa makul dalam satu hari. Ya, misalkan makul saya ini di terakhir nih jam sore kan, mereka lupa nggak bawa APD, ya tetap pulang dulu atau pinjam temennya yang nggak praktik. Jadi ya kita disiplinkan di situ.
Ya karena di industri ya itu wajib kita berangkat kerja pakai helm kuning ya. Helm putih ya tergantung posisinya. Kalau kita semuanya kuning ya. APD. Perbedaan helm kuning dengan putih itu apa? Itu posisi di industri. Jadi mulai dari foreman, engineer itu berbeda-beda. Kemudian sampai ke mandor, supervisor itu ya beda kan di warna helm. Untuk selanjutnya apa sih tindakan yang Bapak ambil jika menemukan pelanggaran K3 di tempat kerja? Oke, pelanggaran misalkan di lab gitu ya, kita kan masih di kampus ya. Pertama, tadi ketika mereka datang belum lengkap APD-nya ya, atau belum membawa, ya, nggak boleh praktek dulu ya. Karena kita mendisiplinkannya di situ. Oh, kita praktek ini kalau di lapangan namanya kita pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya. Jadi resikonya tinggi. Ya, makanya udah jangan praktik dulu, pulang atau pinjem. Baru setelah itu boleh join ya praktik. Jadi praktik kita itu ada yang lanjut, berkelanjutan. Jadi satu job ini belum selesai, nggak boleh praktik di minggu depan. Jadi ada yang continuous gitu loh. Jadi berkelanjutan, bertahap. Ada nggak sih Pak kayak jam penggantinya dan sebagainya? Oke, kalau di jam saya ya sebenarnya di lab instalasi terutama tempat kita ini itu fleksibel. Misalkan hari Senin saya ngajar gitu kan. Ada mahasiswa di hari Senin itu belum berhasil nih. Nanti di hari Selasa saya ada jadwal lagi di lab yang sama. Nah, mereka boleh join kelas tersebut. Tapi ketika nggak ada saya atau lab itu dipakai dosen lain ya kan biasanya mengganggu atau sejenisnya kan. Nah, silahkan cari lab itu kosong, kalian pakai. Kemudian praktik. Kalau saya nggak di lab, bisa take video, kalian rekam, kemudian dikirimkan saya kayak gitu. Berarti mandiri ya? Mandiri, tapi dipantau oleh laboran. Oh iya. Nah, hasil saya menilainya laporan laboran sama video. Jadi bukan hanya laporan ya, tapi ya itu. Kemudian kalau itu belum berhasil, kita ada namanya kan, kalau biasanya ada ujian utama, kalau di UTS UAS kan, ujian utama, kemudian remedial. Bahkan remedi ini kalau belum lolos, kita ada pembinaan. Jadi kita latih lagi, kita belajar lagi. Kalau mahasiswanya yang mau kan. Beberapa kalau di liburan itu kan pasti, udah selesai minggu 16, UAS mau mudik gitu kan. Ya, kadang ada yang nggak gitu. Kadang kalau yang mau belajar di lab yang kita bina sampai nilainya, kalau kita harapannya teori praktiknya minimal B. Kalau yang C? Kalau yang C nanti sebenarnya kita nggak boleh ngambil mata kuliah. Oh. Jadi ada teori, kalau teorinya ini belum lulus ya nggak boleh praktik. Tapi nanti ada solusi ketika mereka mau ngambil praktik, sebelum praktek di minggu kedua, kan minggu pertama rata-rata kan kontrak nih, overview atau introduction kan. Kita minggu pertama itu selain kontrak sudah praktek, mengidentifikasi komponen. Jadi ketika identifikasi ini kita laksanakan evaluasi. Ya, kaitannya dengan teori sama praktek yang akan diambil. Itu sama nilai. Nilainya kalau nggak terpenuhi, ya tadi. Kita lanjut ke situ. Tapi pasti itu kita kita buka lah. Kita juga nggak mau menyusahkan. Itu ya. Tapi ya kaitannya dengan kompetensi itu kan ya tetap kita bantu, karena skill itu kan kalau nggak dilatih juga ya, nggak bisa. Iya kan? Iya. Apalagi? Mungkin cukup wawancara hari ini, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan di Bapak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.